Salam pemirsa, 25 Juni 2025, dunia politik internasional kembali diguncang oleh drama Timur Tengah yang semakin rumit. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang dikenal blak-blakan, kali ini benar-benar kehilangan kesabaran. Bukan sekadar karena perang, melainkan lantaran perdamaian yang baru saja ia umumkan sendiri, langsung dikhianati hanya dalam hitungan jam. Serangan rudal Iran, gencatan senjata baru berlaku, namun langsung dilanggar. Pada 24 Juni 2025, peringatan serangan udara menggema di seluruh wilayah Israel. Wilayah utara Israel menjadi sasaran rentetan rudal Iran. Meski hampir seluruh rudal berhasil dihancurkan sistem pertahanan udara Iron Dome Israel, pelanggaran telah terjadi. Berdasarkan perjanjian gencatan senjata yang diumumkan Trump seperti sebelumnya, seluruh aksi militer antara Iran dan Israel seharusnya dihentikan total mulai pukul 16.00 waktu Greenwich. Kenyataannya, hanya 2 jam setelah gencatan senjata mulai berlaku, rudal-rudal Iran sudah menghancurkan sebuah gedung apartemen di Israel Selatan. 4 warga sipil tewas, sementara rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik rudal Iran menghantam jalan raya dengan tingkat akurasi tinggi, bukti kemampuan teknologi rudal Iran yang semakin berbahaya. Trump murka, diplomasi hancur, Israel dan Iran saling menyalahkan. Menteri Pertahanan Israel segera mengonfirmasi serangan dan memerintahkan Angkatan Udara untuk melancarkan serangan masif ke berbagai target penting di Teheran. Disinilah letak kemarahan Trump memuncak. Kesepakatan gencatan senjata yang ia umumkan justru tak diindahkan. Kedua pihak terus bertikai, padahal perdamaian sudah diumumkan ke seluruh dunia. Puncaknya, Iran bukan hanya membantah telah melanggar gencatan senjata, tapi juga secara terbuka mempermalukan Amerika Serikat. Televisi nasional Iran sempat mengakui adanya gencatan senjata, tapi mereka mengklaim gencatan itu terjadi karena Trump lah yang memohon agar perang dihentikan setelah pangkalan militer AS dihantam rudal Iran. Trump yang sedang bersiap terbang dengan Air Force One menuju KTT NATO tak mampu menahan emosinya dan meledak di depan awak media. Saya benar-benar kecewa jika Israel pagi ini menyerang balik hanya karena satu roket yang mungkin nyasar. Anda tahu, kita ini berurusan dengan 2 negara yang sudah bertikai begitu lama dan keras, hingga mereka sendiri sudah tidak tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan. Umpatan Trump yang langsung viral di berbagai media internasional mencerminkan betapa frustasinya ia melihat gencatan senjata yang baru saja ditekan malah dipermainkan kedua pihak. Adu strategi, tekanan Amerika dan ancaman militer. Tidak tinggal diam, Trump langsung menghubungi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Saat itu, jet-jet tempur Israel sudah diberangkatkan untuk membalas serangan Iran. Hanya Trump dengan kekuatan diplomasi dan militer AS di belakangnya yang mampu memaksa Israel menarik kembali armada udaranya, setidaknya untuk sementara. Sebelumnya, militer AS baru saja melakukan serangan udara besar-besaran ke 3 fasilitas nuklir utama Iran. Serangan ini bukan hanya membantu Israel, tapi juga menjadi pesan bahwa AS siap turun langsung jika Iran tetap melanjutkan serangan. Sejumlah pengamat menduga Trump menelpon Netanyahu dengan ultimatum keras. Segera tarik mundur pasukanmu. Jika Iran kembali menyerang, aku akan turun tangan langsung bersama Israel untuk membungkam mereka. Mengapa Iran cepat setuju gencatan senjata? Ancaman Mossad, Putin dan Tiongkok. Mengapa Iran yang biasanya dikenal keras kepala tiba-tiba cepat setuju dengan gencatan senjata? Jawabannya tidak sesederhana karena serangan militer AS saja. 1. Ancaman langsung Mossad. Washington Post melaporkan adanya rekaman percakapan tanggal 13 Juni 2025 saat Israel mulai membombardir Iran. فقط زنگ زدم بهت بگم ببین تا وقتش هست بهت مهلت میدم گفتم 12 ساعت از همین الان دقیقه که با صحبت کردم وقت داری فرار کنی. Dalam rekaman itu, agen Mossad Israel langsung mengancam 20 komandan Garda Revolusi Iran. Anda dan keluarga Anda punya waktu 12 jam untuk meninggalkan Iran, atau seluruh keluarga Anda akan dihancurkan. Ancaman ini membuat banyak elit militer Iran memilih mengungsi, bahkan sebelum gencatan senjata disepakati. 2. Tamparan diplomatik dari Putin. Iran mengira mereka akan mendapat dukungan penuh dari Rusia setelah bertemu dengan Putin dan mengingat sumbangsi Iran pada perang Ukraina. Ternyata, Rusia hanya memberi dukungan secara lisan tanpa bantuan nyata. Kekecewaan mendalam di internal elit Iran semakin memperlemah posisi mereka di meja perundingan. 3.
tekanan keras dari Tiongkok. Senjata pemungkas Iran adalah rencana menutup Selat Hormuz, jalur vital sepertiga ekspor minyak dunia. Namun begitu rencana ini bocor, Tiongkok langsung mengeluarkan peringatan keras kepada Iran. Bukan hanya karena Tiongkok importer utama minyak Iran, tapi juga karena cadangan minyak strategis Tiongkok hanya cukup untuk 90 hari. Tiongkok tidak ingin ekonomi dan stabilitas energinya terganggu akibat manuver Iran. Kombinasi dari tiga tekanan besar ini, ancaman pembunuhan elit oleh Mossad, kekecewaan diplomatik dari Putin dan peringatan keras Tiongkok, membuat Iran sadar mereka harus segera menerima tawaran perdamaian yang diulurkan Trump. Situasi nuklir Iran, IAEA bongkar kebohongan, Fordow babak belur. Di sisi lain, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) baru saja menginspeksi fasilitas nuklir Fordow, Iran, yang baru-baru ini dihantam bom bunker booster. Hasil pengujian menemukan uranium kadar 60% masih tersisa di lokasi, membantah klaim Iran bahwa semua uranium sudah dipindahkan sebelum serangan. Ini membuktikan kerusakan besar terjadi di Fordow, fasilitas utama program nuklir Iran. Menurut pejabat AS, hingga kini belum ada satupun pihak, termasuk otoritas Iran sendiri, yang benar-benar memahami seluruh kerusakan di Fordow, sebab bom penetrasi yang digunakan menghancurkan struktur bawah tanah dengan dampak luas. Perayaan kemenangan Iran antara propaganda dan realita. Ironisnya, di tengah kerusakan parah dan jatuhnya korban sipil, televisi nasional Iran justru mengumumkan akan menggelar perayaan kemenangan perang di lapangan Revolusi Engilab Teheran. 3 fasilitas nuklir utama hancur, elit militer Iran lari ke luar negeri, tapi rezim masih berupaya tampil percaya diri di hadapan rakyat. Para analis menyebut, inilah mentalitas IQ pura-pura tegar di tengah kekalahan telak, mirip pola propaganda yang biasa dilakukan di negara-negara otoriter lain. Pandangan pakar dan arah masa depan Iran. Seorang pakar Timur Tengah menilai, ini adalah momen terbaik bagi rakyat Iran untuk menggulingkan rezim teokrasi yang berkuasa. Jika kesempatan ini berlalu, rezim bisa pulih dan menekan kembali rakyat dengan lebih keras. Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, bahkan mengatakan, satu-satunya harapan bagi rakyat Iran adalah berhasil menumbangkan rezim yang menindas ini. Di tengah perang, diplomasi dan drama, satu hal kini makin jelas. Perdamaian sejati di Timur Tengah belum benar-benar tercapai. Ketegangan, dendam dan perang urat saraf di balik layar masih akan terus berlangsung. Dan dunia hanya bisa berharap ledakan berikutnya bukanlah awal dari bencana yang lebih besar. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.